Halo, aku sekretaris Pak Lu. Bagaimana kalau aku saja? Oh. Bukankah hari ini akhir pekan? Sekretaris ini rajin sekali ya. Kelihatannya kurus, kok berat sekali ya? Dewa keberuntungan, bisa dapat uang ini atau tidak, tergantung padamu. Uang ini sangat penting bagiku. Kumohon, di mana aku bisa dapat uang sebanyak ini? Permisi, ini kopinya. Taruh di sini. Ini 10 miliar. Aku harap kamu meninggalkan putraku. Siapa itu? Kaya sekali, ya. Kamu tidak tahu? Ibunya Tuan Muda Lu dari Jingcheng. Ini sudah wanita ketiga yang aku lihat membantunya menyelesaikan masalah untuk putranya bulan ini. Oh, begitu. Aku punya ide. Aku ingin mengumumkan hubunganku dengan Lu Ziku. Beres? Ya ampun, Ziku sudah punya pacar? Anak nakal itu sudah sebesar ini, bahkan seekor nyamuk betina pun tidak pernah dibawanya pulang. Media mana lagi ini yang menyebarkan gosip? Benar, di luar sana beredar kabar kakakku suka laki-laki. Diam, kakakmu itu menjaga diri. Kau pikir semua orang sepertimu? Bulan ini saja aku sudah membereskan urusanmu dengan 3 perempuan. Kalau masih bergaul dengan perempuan yang tidak baik, uang sakumu bulan depan jangan harap kau dapatkan. Bagaimana kau tahu kalau yang bersama kakakku itu bukan perempuan yang tidak baik? Lihat tidak? Sekilas saja sudah terlihat seperti wanita baik-baik. Ternyata benar. Aduh, kakakku kali ini benar-benar pintar. Biwang, bantu aku selidiki gadis ini. Baik, Nyonya. Aku akan memperlihatkan pada kalian kemampuanku. Apa yang kulakukan ini agak tidak bermoral, ya. Aku tidak punya uang untuk biaya pengobatan nenekmu. Kalau engkau mampu, kau curi atau rampok saja sendiri. Tapi nenek sedang sakit. Rumah ini sebenarnya milik nenek. Dengan menjual rumah ini, Jangan coba-coba memanfaatkan rumah ini. Ku bilang tidak bisa. Rumah ini nanti akan untuk adikmu menikah. Kak, nenek sudah tua. Untuk apa lagi diobati? kalian tidak mungkin tidak bermoral, kan? Lagi pula, dia juga sudah merampas siuman pertamaku. Paling-paling nanti aku cari uang untuk menggantinya. miliar. Datang. Kesempatan kaya mendadak datang. Kau bersedia menikah dengan anakku? Aku bersedia. Ahahaha. Ada apa? Bagus. Tante, kami masih berpacaran. Menikah secepat ini, kurasa tidak pantas. Anak muda zaman sekarang sedang tren menikah kilat
Tante, dengarkan aku, lihat aku, penampilanku biasa saja, latar belakang keluargaku juga biasa saja, dengan status seperti Tuan Lu, aku tidak cocok. Tenang saja, keluarga kami mengutamakan kepribadian, datamu sudah kuperiksa, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan suka membantu orang lain. Selesai sudah, Tuan Lu, aku tahu, kau pasti juga tidak mau menikah denganku, kan? Bagaimana kalau kita jelaskan? Aku juga merasa ibu benar, menikah memang pilihan yang bagus. Kalian sudah menikah, aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Anggap saja semua ini sebagai mas kawin. Di sini ada uang tunai 200 miliar, 10 miliar yang kujanjikan sudah termasuk di dalamnya. Batang emas ini nilainya 200 miliar. Properti ini mungkin ada beberapa ratus unit. Nanti kau yang akan menagih uang sewanya. Dengan ini, aku bisa membiayai pengobatan nenek. Ibu, kami tidak membutuhkan semua ini. Sebenarnya, Kenapa? Kau menikah denganku karena mengincar uang keluargaku? tentu saja tidak. Dasar anak nakal, apa yang kau bicarakan? Cucu bukan orang seperti itu. Kalau begitu akan kuambil kembali dulu, nanti semuanya akan menjadi milikmu. Iya, malam ini pulang untuk makan malam. Akhirnya menikah juga. Bagaimana kalau kita bercerai lagi? Bagaimana kalau kita bercerai lagi? Seenakmu saja bicara cerai. Kau yang ingin mengumumkan hubungan kita tadi malam, dan kau juga yang menikah denganku. Aku juga terpaksa. Karena sudah menikah, aku yang menentukan kapan kita bercerai. Lin Chu, kau benar-benar kacau sekarang. Naik. Oh, itu aku harus pergi kerja dulu. Selidiki mengapa Nyonya butuh uang. Nyonya.
Maaf ya. Tidak apa-apa. Kenapa? Kak Chu suka yang seperti ini, jangan mimpi. Dia kutu buku di jurusan kita. Cuma mau belajar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Cucu, menikahlah denganku. Bukan, Pak Manajer. Kita bahkan belum pernah pacaran. Menikah? Kau bercanda? Kita berdua belum pernah pacaran. Menikah? Cucu, kamu tidak perlu malu. Aku tahu, kamu sudah lama naksir aku. Kamu akhir-akhir ini, bukankah butuh uang? Ibuku bilang, asalkan kita menikah, keluarga kami akan memberi 200 juta sebagai mahar. Nanti aku akan memberimu 20 juta untuk membesarkan bayi kita. Bukan Pak Manajer. Apa kau salah paham? Kapan aku naksir kamu? Kamu begitu rajin, setiap hari datang untuk membersihkan, kamu juga mengepel lantai untukku. Itu semua aku lakukan sekalian saja. Minggu lalu kamu mentraktirku kopi. Itu kupon diskon hampir kedaluarsa. Aku mentraktir semua orang. Benar kan? Benar. Pak Manajer, kau benar-benar salah paham. Baiklah, meskipun salah paham, menikah denganku adalah pilihan terbaik. Cucu, tenang saja, aku tidak akan meremehkan nenekmu yang merepotkan itu, dan orang tuamu yang pilih kasih, dan adik laki-lakimu yang tidak berguna. Asalkan kita menikah, kita akan memutuskan hubungan dengan mereka. Cucu, menikahlah denganku. Maaf, Pak Manajer. Aku sudah menikah. Lincu, jangan tidak tahu diri. Lihat dirimu sendiri. Dengan kondisimu seperti ini, pria mana yang buta sampai mau denganmu? Pria buta itu ada di sini. Pria buta itu ada di sini. Astaga, dari mana Lincu menemukan suami tampan seperti ini? Dengan aura seperti ini, jelas dia bukan orang sembarangan. Akulah orang buta yang menikah dengan Lincu. Lihat baik-baik. Lincu, dasar perempuan jahat. Bagaimana kau bisa menikah dengan pria lain di belakangku? Lagi pula, apa kelebihannya dibandingkan aku? Manajer, bagaimana kalau kau ambil cermin dan bercermin? Kau berani menghinaku. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Lincu, kau dipecat. Kamu dipecat. Manajer, Memecatnya bukan urusanmu. Asisten dong, hubungi kafe tempat istriku bekerja, pecat manajer mereka. sudahlah, lupakan saja. Melupakan apa? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku, Zhang Dabao, telah bekerja di toko ini selama bertahun-tahun, bahkan kepala kantor pusat, aku pernah bertemu. Kenapa? Hanya dengan satu panggilan telepon darimu, kau ingin memecatku. Sok sekali. Lincu, bagaimana kalau suamimu meminta maaf kepada manajer? Iya, Cucu, kamu sangat membutuhkan uang sekarang. Pekerjaan paruh waktu ini sangat penting. Terus-menerus mengalah hanya akan membuat orang lain meremehkan. Di sini sudah ada orang.
Di sini juga ada orang. Apa kau tidak lihat? Duduk. Terima kasih. Sikap yang terlalu mengalah hanya akan mendapatkan remehan dari orang lain. Halo, manajer Wang. Zhang Dabao, kamu dipecat. Apa? Saya dipecat? Anda tidak salah kan? Saya. Suami Lin Chu sebenarnya siapa? Satu panggilan telepon bisa memecat manajer toko. Lin Chu, maaf ya. Aku tidak sengaja. Tadi aku bercanda denganmu. Haha, bercanda. Hahaha. Candaanmu tidak lucu sama sekali. Semuanya Lin Chu hari ini mengundurkan diri. Lu Zichu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lu Ziku, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Chu, kau amnesia atau buta wajah? Bukan keduanya. Kalau begitu, kita belum pernah bertemu. Benar juga, Lu Ziku sangat tampan. Jika aku pernah bertemu dengannya, aku pasti mengingatnya. Tapi mungkin juga saat aku kuliah, aku tidak punya uang membeli kacamata dan aku rabun jauh. Mungkinkah kami bertemu saat itu? Masih tidak jalan? Iya. Lu Ziku, aku senang engkau membelak. Lalu kenapa engkau masih cemberut? Hanya saja penghasilan ini sangat penting bagiku. Maaf ya. Halo, apakah terjadi sesuatu pada nenekku? Aku akan segera ke sana. Bukan, Nona Lin. Suami Anda sudah membayar semua biaya pengobatan nenek Anda. Kami akan segera mengatur operasinya. Terima kasih banyak. Sudah ketemu. Nyonya butuh uang segera. Sepertinya nenek Nyonya sakit. Kau urus saja, carikan dokter yang terbaik. Lu Ziku, terima kasih. Sebagai suamimu, ini sudah kewajibanku. Tapi, bukankah kita menikah palsu? Akta nikah kita resmi disahkan oleh hukum negara. Kau bilang kita menikah palsu, itu sama saja meremehkan hukum negara. Tidak. Aku hanya sangat berterima kasih padamu. Tenang saja, aku pasti akan segera mengembalikan uangnya padamu. Biasanya berterima kasih pada orang lain, tidak hanya di mulut saja. Kalau begitu, aku traktir makan saja, ya. Ini dia. Kalian tahu nggak, malatang ini favorit. Coba deh. Bagaimana? Enak. Aku akan pesan 1 porsi lagi. Bos, aku mau pesan 1 porsi lagi. Yang lebih pedas dan banyak merikanya.
Ku beritahu yang lebih pedas dan banyak merikanya paling enak. Bagaimana? Mau coba? Terima kasih. Boleh dicoba? Kenapa? Kepedasan? Tidak. Pak Lu, bagaimana kalau aku bantu Bapak menghabiskannya? Asisten dong, kamu juga mau? Aku akan pesan lagi untuk kita. Tidak usah. Tidak usah. Aku makan punya Pak Lu saja. Hah, Tidak apa-apa. Aku belum kenyang. belum kenyang? Kalau begitu aku pesan 1 porsi lagi. Bos. Dokter, Pasien mengalami gastroenteritis akut, menyebabkan demam tinggi dan pingsan. Kalian tinggalkan 1 orang untuk mengawasinya. baik. Nenek, aku merasa tidak enak badan. Nenek tahu kamu tidak enak badan. Nenek akan mengompresmu, rasa sakitnya akan hilang. Maafkan aku, Luzicu. Aku benar-benar tidak tahu kamu tidak bisa makan pedas. Kamu tidak bisa makan pedas? Kenapa kamu memaksakan diri? Masih agak panas. Kenapa kamu tidak menghentikannya tadi? Aku sudah mencoba, dia tidak mendengar. Barusan aku tidak salah lihat, kan? Sepertinya tidak. Tapi Pak Direktur masih sakit. Apa ini tidak apa-apa? Kamu tahu apa? Aku ingin segera menimang cucu. Betul. Kalau ada orang masuk, tidak akan terlihat. Rasanya lumayan juga. Lincu, cepat atau lambat kau akan bercerai dengannya. Jangan keterlaluan. Kok rasanya dia semakin panas ya? Kami hanya lewat. Aku juga hanya lewat. Kakak, pernikahan pertamamu meriah sekali. Hampir sama denganku. Hahaha. Kalian salah paham. Aku hanya membantunya menurunkan demamnya. Menurunkan demam atau menurunkan gairah? Kami tidak tahu. Hahaha. Bocah tengil, kau pikir kakakmu sepertimu, playboy? Aku setiap bulan mengurus beberapa wanita untukmu. Ku bilang ya, lain kali kau begini lagi, aku tidak akan mengurusnya lagi. Jadi wanita-wanita yang dikirim tante, semuanya untuk adik Luzicu? Bu, ini kan sedang membicarakan kakak. Jangan membongkarku. Teman wanita cantik yang kau kenal, boleh kenalkan padaku. Lu Zikeng. Menjauhlah dari istriku. Apa? Aku menyuruhmu jangan terlalu dekat saat bicara dengannya. Yang benar saja, Kak. Kau cemburu soal ini juga? Aku sama istrimu sama sekali tidak tertarik. Halo? Tuan Muda Lu, ruang karaoke yang Anda pesan, saldonya tidak cukup. Bagaimana mungkin? Kalian salah kan? Kakakku menyimpan puluhan miliar di kartu. Tetapi, barusan Tuan Lu memindahkan semua uangnya.
Hah? Cucu, malam ini tolong jagakan si Cu ya. Tante, tenang saja. Ini memang salah. Ya, masuklah. Aku tidur di kamar tamu dulu. Kalau ada apa-apa panggil aku. Tunggu. Aku ingin mandi. Aku ingin mandi. Tapi, kau masih sakit. Aku tidak bisa tidur kalau tidak mandi. Kalau begitu, aku akan siapkan air untukmu. Aku masih sakit. Kalau airnya terlalu panas, aku takut pingsan dan terjadi sesuatu. Lalu bagaimana? Apakah keluargamu punya asisten rumah tangga pria? Beritahu pelayan, para pelayan sedang libur malam ini. Mereka semua izin pulang untuk istirahat hari ini. Kalau begitu aku bantu kau. Kau mau mengambil kesempatan ya? Tidak, bukan begitu maksudku. Kalau begitu engkau awasi aku dari luar, jaga-jaga kalau terjadi sesuatu padaku. Tidak pantas melihat, tidak pantas melihat. Kamu baik-baik saja? Lensa kontakku. Apakah itu kamu? Aroma tubuhnya sepertinya memiliki semacam sihir khusus, membuat orang terlena. Maaf, aku angkat telepon dulu. Lincu, kamu sembunyikan wanita tua itu di mana? Anak sialan ini membuatku sangat marah. Tunggu dia pulang, lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarnya. Dasar anak sialan, apakah kau yang menyembunyikan nenekmu? Nenekku sekarang sakit. Dia perlu berobat. Berobat? Jangan kira kami tidak tahu apa niatmu sebenarnya. Kau pikir dengan begini, rumah ini akan menjadi milikmu? Aku tidak berpikir seperti itu. Masih berani membantah. Aku peringatkan engkau, cepat serahkan wanita tua itu kepadaku dan urus balik namanya. Setelah rumah ini terjual, uangnya akan digunakan untuk pernikahan adikmu. Kalau suatu hari nanti dia meninggal, keluarga pamanmu pasti akan datang untuk membagi rumah ini. Kalian, bagaimana kalian bisa sekejam ini? Aku ibumu. Bagaimana engkau bicara denganku seperti itu? Aduh, Bu, jangan buang-buang kata dengan dia. Suruh Jang Laosan dari sebelah menjemputnya. 1 miliar. Cukup untuk mahar pernikahanku. Apa katamu? Pak Lu, demam Bapak belum turun, dan Nyonya hanya pulang ke rumah, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tidak akan? Pulang ikut ibu? Bu, beasiswa aku benar-benar hanya cukup untuk membayar biaya kuliah. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kuliah? Untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Toh akhirnya juga menikah, kan?
Lihat orang-orang di kampung kita. Anak seusia kamu, mana ada yang tidak pergi bekerja, mencari uang? Ibu beritahu kamu ya, hari ini kamu harus ikut ibu pulang. Ayo. Ini Ibu Lincu, pantas saja dia harus begitu, giat belajar. Jika Lincu tidak mendapatkan beasiswa, lihat mereka, orang tuanya pasti tidak akan membayar biaya kuliahnya, kan? Betul. Panggil polisi, polisi datang. Cepat, cepat, cepat. Anak sialan, ibu peringatkan kamu ya, hari ini kamu harus berhenti kuliah dan pulang. Dengar tidak? Sampai, Pak Lu. Dasar gadis nakal, berani sekali kau kabur. Apa kurangnya Zhang Laosan? Punya mobil, rumah, dan uang. Pamannya juga kepala keamanan. Di perusahaan Lu, dia itu orang terpandang di Rongcheng. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Sudahlah, jangan banyak bicara dengannya. Zhang Laosan bilang dia segera sampai. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Lu Ziku, bisakah kau menolongku? Adik kecil, aku datang. Jangan sentuh aku. Ku bilang, suamiku adalah CEO perusahaan Lu Ziku. Suamimu CEO perusahaan Lu? Kalau begitu aku kakeknya CEO perusahaan Lu. Jangan sentuh aku. Kau siapa? Beraninya kau macam-macam denganku? Cucu. Cucu, tenanglah. Lu Ziku, untung kau datang. Kukira kau tidak akan datang. Ini. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk tanpa izin. Kau ini siapa? Aku suami Cucu. Suami? Dasar gadis nakal. Bagaimana bisa tanpa persetujuan kami? Bagaimana kau bisa seaknya menikah? Betul. Mau menikahi putriku, beri dulu mahar 1 miliar. Ya, betul. 2 miliar. Kuberikan 2 miliar. Tapi kau harus berjanji. Untuk selanjutnya, jangan pernah menyiksa Cucu lagi. Baik. 2 miliar bisa kuberikan. Tapi aku mau putus hubungan dengan kalian. Tapi aku ingin putus hubungan dengan kalian. Apa? Gadis sial, kau. Apa kau sudah merasa hebat? Ini. Bagaimana bisa begini? Liu Zi, kau kan sudah berjanji padaku. Diam. Kalau engkau semurah hati ini, 2 miliar terlalu murah untukmu. 10 miliar. Bawa kakakku pergi. Anakku benar. Kami membesarkan gadis ini. Tidak mudah. 2 miliar terlalu sedikit. Hanya 2 miliar. Kalau kalian tidak mau, hari ini kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kenapa engkau membela orang luar? Aku dan Lu Zicu sudah menikah. Aku istrinya dan dia suamiku. Menurut kalian, kami berdua yang seharusnya menjadi keluarga? Jika kalian tidak setuju, maka masalah hari ini akan kulaporkan ke polisi. Baiklah, 2 miliar ya, 2 miliar. Transfer sekarang. Ya, transfer sekarang. Tenang saja, ada aku untukmu sekarang. Aku tidak sedih sama sekali. Hari ini sudah lama ku tunggu.
Kalau ingin menangis, menangislah. Selamat pagi, Nyonya. Ada apa ini? Kemarin tidak ada seorang pun. Hari ini tiba-tiba ada banyak pelayan. Dari mana mereka datang? Nyonya, sarapan sudah siap. Tuan muda sedang menunggu Nyonya untuk makan. Baiklah. Bagus. Nyonya terlihat seperti wanita yang subur. Ibu Wang, hati-hati. Nanti didengar Nyonya. Wah, sarapan ini sungguh mewah. Kenapa? Tidak suka? Aku akan meminta dapur untuk membuatkan lagi. Tidak, tidak. Ini semua makanan kesukaanku. Aku bahkan tidak tahu harus memilih yang mana. Kalau begitu, coba semuanya. Ayo. Terima kasih. Kau mau kemana? Aku antar. Kamu mau kemana? Aku antar. Aku mau pergi kerja ke Jalan Harapan. Lumayan jauh juga. Bareng saja, kebetulan searah. Oh, baiklah. Satu di timur, satu di barat. Ini namanya searah. Antar Nyonya ke kantor dulu. Baik. Dia tampan sekali. Katanya Tuhan itu adil, tapi kenapa dia tampan, berperilaku baik, berhati baik, dan juga sangat sukses? Sudah puas melihatnya? Belum. Bukan, aku tidak melihatmu. Aku sedang melihat mobil ini. Mobil ini bagus sekali. Punya SIM? Punya. Kenapa? Asisten dong? Ya. Nanti tinggalkan mobil ini untuk Nyonya. Suruh sopir antar mobil lain ke sini. Baik. Tunggu, bukankah ini terlalu mencolok? Tidak. Ini hanya BYD biasa, tidak mahal. Press dear, ini jelas-jelas Bentley. Anda jangan berbohong di siang bolong begini. Tunggu. Mobilnya untukmu. Kalau kau tidak mau menyetir, hubungi aku akan menjemputmu. Kau bekerja di perusahaan Nanze? Iya. Hanya saja aku masih dalam masa percobaan. Tapi jangan khawatir, setelah masa percobaanku selesai, gajiku akan naik, uang yang kupinjam darimu akan kukembalikan padamu. Dan juga uang pengobatan nenekku, Mana dia? Pak Lu, kurasa Nyonya tidak ingin memutuskan hubungan dengan Anda. Lanjutkan. Kurasa Nyonya, dia sejak kecil cukup mandiri, jadi dia mungkin belum menganggap Anda sebagai tempat bergantungnya. Tapi selama Anda berusaha, dia akan tahu. Beritahu HR, gajimu digandakan. Beritahu tim merger dan akuisisi perusahaan itu. Baik, Nyonya benar-benar keberuntunganku. Wah, Lincu sudah naik mobil mewah ya. Naik mobil mewah. Ini cuma mobil BYD biasa. Baik,
Lin Chu, bukannya aku mau bilang apa-apa, tapi kamu yang kerja 3 shift sehari dan selalu hemat, bisa beli mobil saja sudah susah kan? Betul. Mobil BYD saja harganya ratusan juta. Lin Chu, kamu jangan-jangan melakukan hal yang tidak-tidak? Setiap hari, di kantor tampil polos, sok suci, tapi entah bagaimana kelakuannya di luar. Selalu mengalah hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Aku selalu jujur dan lurus. Jika kalian tidak punya bukti, sebaiknya jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Si penakut ini hari ini berani sekali, ya. Berani masih lebih baik daripada Liu Yongke diam-diam minum pil KB, kan? Perempuan jahat ini, kapan melihatnya? Lin Chu, apa yang kamu bicarakan? Lin Chu, kamu keterlaluan. Siapa yang memulai, dia yang salah. Mengerti? Lagi pula aku hanya mengatakan yang sebenarnya dan kau tidak berhak mengkritik. Setiap hari di kantor selalu mengadu masalah Liu Yongke. Makan pil KB itu, bukankah kau yang menyebarkannya? Bagus sekali, Lisi. Aku kira kita bersahabat. Sepertinya mengatakannya tidak sesulit itu. Lin Chu, direktur mencarimu. Oh, baiklah. Hei, kemari. Aku yakin tidak salah lihat. Itu kunci mobil Bentley. Rupanya memang tidak salah lihat. Itu Bentley. Kalian sedang apa? Bagus, Lin Chu. Beraninya engkau mencuri. Beraninya kamu mencuri. Kembalikan barangku. Hei semuanya, lihat. Lin Chu, dia mencuri kunci mobil. Aku sudah tahu kalau keluarga Lin Chu kekurangan uang, tapi tak kusangka dia juga tidak bermoral, berani-beraninya mencuri. Aku jadi ingat beberapa hari yang lalu, sekantong mie instan di meja aku menghilang. Begitu saja, jangan-jangan dia yang mengambilnya. Karyawan seperti ini harus dipecat. Kalau tetap di sini, siapa tahu dia akan mencuri rahasia perusahaan. Aku tidak mencuri. Mobil BYD ini diberikan suamiku padaku. Engkau masih bilang kau tidak mencuri. Lin Chu, ini kunci Bentley. Lebih baik kau bilang, kau beli kunci palsu ini di internet. Bentley? Berisik sekali. Jam berapa sekarang? Pak Supervisor, Lin Chu mencuri kunci mobil. Aku tidak mencuri. Pak Supervisor, aku bisa membuktikannya. Aku tidak mencuri kunci mobil. Ini mobilku. Lin Chu benar-benar mengendarai Bentley. Mungkinkah Lin Chu dari keluarga kaya yang tersembunyi? Pantas saja Lin Chu sejak masuk perusahaan sangat unggul. Pasti dididik oleh keluarga kaya, menjadi orang yang berbakat. Tidak mungkin. Benar. Bagaimana mungkin dia mampu mengendarai mobil sebagus ini? Lin Chu, jangan-jangan mobil ini juga engkau curi? Betul. Supervisor, menurutku mobil ini pasti dicuri oleh Lin Chu sendiri. Kamu. Kau bilang mobil ini milikmu? Iya. Plat nomor mobil ini jelas-jelas milik perusahaan lu, masih bilang bukan engkau yang mencurinya. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan perusahaan lu? Ayo, ikut aku ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, sekarang juga. Lepaskan aku. Bodoh. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan tangan kotormu. Tuh, tuan muda lu. Apa? Tuan muda kedua keluarga lu? Dia tuan muda yang dikabarkan playboy itu. Pantas saja Lin Chu bisa mengendarai mobil semahal itu. Ternyata dia menjilat tuan muda kedua keluarga lu. Orang keluarga lu juga berani kalian sentuh?
Kalian semua bosan hidup, ya? Linju, maaf. Keraskan suaramu. Maaf, Linju. Kenapa? Menungguku mentraktir kalian makan? Ayo. Tuan muda kedua Lu, jangan biarkan aku melihatmu di perusahaan ini. Pergi. Baik. Kak Ipar, bagaimana tindakanku? Terima kasih Tuan Muda kedua Lu. Kakak ipar bagai ibu, ini sudah kewajibanku. Mereka yang menindasmu pantas mendapatkannya. Namun, aku memang ada sedikit urusan yang ingin ku minta darimu. Memintaku? Iya. Tidak kusangka Lincu bisa. Seberuntung ini, dia berhasil mendekati putra kedua keluarga Lu. Sepupuku bilang, putra kedua keluarga Lu dan nona keluarga Fu sudah bertunangan. Menurut kalian, kalau nona Fu tahu tentang hal ini? Sini. Lu, Ziku, dia masih rapat. Bagaimana kalau nanti malam aku bicarakan dengannya? Kak Ipar, malam ini aku ada acara. Kalau kakakku tidak membantuku, aku akan dalam masalah. Mengingat hari ini aku sudah membantumu, kumohon, ayo ke sini. Ini dia. Laporan keuangan tahun ini sedang rapat. Karyawan departemen mana ini? Berani-beraninya masuk saat Pak Lu sedang rapat. Gawat. Kita juga akan kena imbasnya. Maaf. Aku ingin membicarakan sesuatu. Maaf, mengganggumu. Siapa yang memukul? Aku tanya siapa yang memukul? Tuan muda kedua sudah membantuku menyelesaikannya. Asisten dong. Aku akan segera mengurusnya. Sudah makan? Ayo, aku ajak kamu makan malam. Untungnya tidak ketahuan. Siapa itu? Pak Lu. Melepaskan prinsipnya untuknya. Melihat Pak Lu, dia pasti kekasih Pak Lu. Bukankah itu calon nyonya kita? Itu ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Itu, Tuan muda kedua bilang, engkau membekukan kartu banknya. Bisakah kau? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi, aku sudah berjanji padanya. Kenapa tidak bilang, padaku engkau ditindas orang, datanglah padaku, kenapa membahas urusan orang lain? Masalah itu, Tuan muda kedua sudah membantuku menyelesaikannya. Dan dia juga bukan orang lain, dia adikmu. Bagimu, dia hanyalah orang lain. Apa dia baru saja menyatakan perasaannya? Kedepannya, apapun yang terjadi, datanglah padaku pertama kali ya. Lalu, bagaimana dengannya? Aku akan mengurusnya. Sekarang makan dulu. Apakah kamu Gauda Yuan? Iya.
Anda dicurigai melakukan penggelapan jabatan, mohon bekerja sama dengan kami. Aku akan pergi, tenang saja. Aku tutup dulu ya. Apa kata kakakku? Pak Lu bilang kartu Anda sudah diaktifkan kembali. Pak Lu juga bilang, lain kali jauhi Nyonya. Kalau tidak sesederhana memblokir kartu. Apa dia masih kakak kandungku? Nyonya, Anda belum tidur? Anda belum tidur? Oh, mau tidur. Nyonya, Anda salah kamar. Kamar Tuan Muda di sebelah sini. Sepertinya Nyonya besar yang datang. Aku akan buka pintu. Tidak boleh ketahuan Tante. Aku dan Zichu tidur terpisah. Kalau tidak, kebohongannya akan terbongkar. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku tidak pakai baju saat mandi. Ibumu datang. Oh. Kenapa kamu begitu tenang? Halo, Bu. Cucu bilang dia kangen ibu. Dia ingin ibu datang. Menginap semalam. Baiklah, menantuku memang baik. Wajar saja kan ibuku datang? Kalau begitu, tunggu ibumu pulang, baru aku kembali ke kamarku untuk tidur. Ibu bilang, dia mau menginap di sini malam ini. Hah? Ini kan menggodaku untuk berbuat jahat. Cepatlah, pertandingan renangnya akan segera dimulai. Aku tidak mau pergi, aku masih harus belajar. Bersantailah sejenak. Otot perut adalah kebanggaan terbaik seorang pria. Ayo pergi. Bagaimana? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Tapi, memang bagus. Tunggu aku. Pak Lu, aku belum pernah melihat orang yang lebih disiplin dari Anda. Siapa yang menyuruhnya suka? Lebih baik ditutup saja. Lu Zichu, pekerjaan Lu Zichu sangat berat, pasti sangat lelah. Ya sudahlah, aku tidak akan mengganggunya. Mana dia? Malam-malam begini. Kenapa kamu mencuci celana dalam? Ingin mengganti yang bersih, sekalian dicuci. Kotor? Aku suka menggantinya setiap hari. Oh. Cepat tidurlah.
Orang di samping tidak berani disentuh harus bermimpi. Nyonya, Biwang. Cucu, lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Apa yang sudah ibu siapkan untukmu? Kemarilah. Cucu, kamu dan Zicu sudah menikah begitu lama, dia juga tidak membantumu membelikan beberapa baju. Ibu meminta beberapa toko untuk mengirimkan baju ke sini. Jika suka, simpan saja. Bu, tidak perlu repot-repot begini. Tidak repot. Kalau kamu coba satu-satu, terlalu lelah. Ibu sudah mengundang beberapa model khusus untuk memperagakannya. Bagaimana? Sudah memilih? Ibu juga sudah membuat janji dengan penata rias, sebentar lagi akan datang. Bu, bagaimana kalau lupakan saja? Tidak apa-apa. Kamu dan Zicu sudah menikah begitu lama. Seluruh Rongcheng, sedikit orang yang mengenalmu. Kebetulan, Zikeng akan bertunangan dengan Nona Fu. Ibu mengundang beberapa orang, kamu datang untuk membantuku menilai. Bu, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu menantu tertua keluarga Lu, kamu bisa memutuskan. Asal kamu tidak setuju, siapapun tidak bisa masuk ke keluarga Lu. Entah hari ini Tuan Muda Lu kedua akan membawa wanita jahat itu kemari atau tidak. hari ini adalah pesta sebelum Tuan Muda kedua dan Jingyao bertunangan. Meskipun Tuan Muda kedua suka bermain, dia tidak bodoh, pasti tidak akan. Siapa bilang? Wah, cantik sekali. Putri siapa ini? Di pesta para selebriti Rongcheng, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Perempuan jahat ini, beraninya dia datang. Sepupuku mengirimkan fotonya, dia orangnya. Mengendarai mobil Tuan Muda Lu, dan Tuan Muda Lu juga melindunginya. Jingyao, lihat pakaiannya yang begitu mencolok, jelas sekali merupakan provokasi untukmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu ada. Ternyata kita bertemu lagi. Mana Zicu? Kenapa dia belum datang? Lincu. Rupanya benar kau. Ternyata kau. Kenapa? Belajar tidak bisa mengubah takdir? Mulai belajar jadi selingkuhan? Sudah belajar sampai bodoh. Masih belajar di sini? Jadi juara 1 untuk apa? Masih bilang dirinya anak jenius? Menurutku lebih baik ganti nama jadi anak bodoh. Hei, siapa yang izinkan pergi? Bu Guru datang. Ayo pergi. Diam, ya. Kenapa engkau di sini? Sepertinya engkau belum lupa. Kenapa engkau memfitnahku? Tentu saja karena engkau jadi selingkuhan. Nona ini selingkuhan? Pantas saja berdandan semencolok ini. Kau tidak berpikir orang sepertimu bisa masuk ke keluarga Lu kan? Orang rendahan. Kau palingan cuma mainan Tuan Muda Lu saja. Cuma mainan Tuan Muda Lu saja. Betul. Jingyao kita ini, nona besar keluarga Fu. Kau ini siapa? Meskipun aku tidak tahu,
Bagaimana? Kau masuk hari ini, sekarang pergilah. Kenapa? Mau minta maaf padaku? Lincu, ku bilang padamu, sampah rendahan sepertimu, aku merasa jijik berada di dekatmu sedetik pun. Hari ini meskipun kau berlutut dan menghabiskan minuman ini, aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Jingyao, jangan seperti itu. Bagaimana kalau dia punya keahlian baru? Misalnya berbaring seperti anjing, berlutut dan menjilati minuman ini sampai bersih, kau masih bisa membiarkannya tinggal beberapa menit lagi agar kita bisa memperluas wawasan kita. Minta maaf padamu? Kau pikir kau siapa? Lincu, kau gila. Apa yang ingin kau lakukan? Setpam. Apakah ada yang bisa menangani ini? Apa kalian semua sudah mati? Kamu? Apakah kamu pelayan lama keluarga Lu? Aku nona besar keluarga Fu, calon nyonya keluarga Lu. Cepat, usir dia untukku. Tidak bisa. Nona Fu, kamu berani membantahku? Percaya atau tidak, aku akan cari orang untuk memecatmu. Nona Fu ini benar-benar bodohnya tak tertolong. Menyinggung nyonya, seumur hidupnya, dia tidak akan mungkin menikah dengan keluarga Lu. Sedang apa? Kenapa? Semeriah ini saat aku datang? Ziken, akhirnya kamu datang. Cepat usir perempuan jahat ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan bertunangan denganmu. Kau sebut siapa perempuan jahat? Tentu saja dia. Jangan kau kira aku tidak tahu betapa banyaknya permainanmu di luar sana. Masalahmu dulu, aku tidak peduli. Kau juga tidak boleh keterlaluan membawa orang ke rumah kan? Kau gila ya? Kau gila ya? Bagus. Kau tidak menghargai wajah keluarga Fu. Aku akan memberitahu kakakku. Lihat saja nanti bagaimana dia akan menghajarmu. Kau yang cari mati, aku tidak bisa menghentikanmu. Kakak ipar, aku tidak mengenalnya. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Benarkah? Kakak ipar? Ini berarti wanita ini adalah istri Tuan Lu? Ku dengar dari pihak perusahaan Lu, hari ini Nyonya Lu akan tampil untuk pertama kalinya. Tak disangka, ternyata wanita ini... Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Orang rendahan sepertimu, bagaimana mungkin bisa menikah dengan orang seperti Kak Lu? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Cepat minta maaf pada kakak iparku. Jangan libatkan aku. Meskipun dia menantu keluarga Lu, aku juga menantu keluarga Lu. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Apa kau karena engkau tidak bisa masuk ke keluarga Lu? Karena engkau tidak akan masuk ke keluarga Lu. Carikan pakaian untuk nyonya. Baik. Bagus. Sudah berani melawan. Takut kau marah. Pak Lu, Gao Dayuan sudah ditangkap. Apa? Ini balasannya. Lain kali jika terjadi hal seperti ini lagi, jika kau tidak melawan, aku akan marah. Penampilanmu bagus. Pesta dilanjutkan. Setpam bawa mereka keluar dan larang mereka selamanya untuk menghadiri pesta keluarga Lu. Kak Lu, maaf aku salah. Aku tahu aku salah. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Semuanya karena perempuan jahat Lincu ini, dia menghasutmu.
Kau benar-benar jahat, kau. Jika aku mendengarmu mengatakan hal buruk tentang cucu lagi, aku akan memotong lidahmu. Dan juga sampaikan pada ayahmu, untuk proyek keluarga Fu selanjutnya, perusahaan Lu tidak akan berpartisipasi. Kak Lu, kau tidak bisa melakukan ini. Aku dan Zikeng bertunangan, itu sudah ditentukan oleh orang tua. Tentu saja dia bisa. Tentu saja dia bisa. Tante Chen. Tak disangka aku baru pergi sebentar, kau sudah mengalami ketidakadilan sebesar ini. Tidak apa-apa, Bu. Sebelum pesta hari ini, aku sudah memberitahu cucu, sebagai menantu tertua keluarga Lu, dia berhak memutuskan apakah pesta pertunangan ini akan diadakan atau tidak. Nona Fu, menurut sikapmu hari ini, apa kau pikir cucu akan mengizinkanmu masuk ke keluarga ini? Tante Chen, aku benar-benar tahu salahku. Lepaskan aku. Fu Jingyao, kau bukan tahu salahmu, tapi kau tahu kau tak sanggup kehilangan semuanya. Meski aku belum lama bergabung dengan keluarga Lu, tapi aku tahu keluarga Lu saling mendukung dan menyayangi, dan engkau tidak cocok. Zikeng, aku... Jangan lihat aku. Kakak iparku sudah bilang saling mendukung dan menyayangi. Maksud kakak iparku adalah maksudku. Usir dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Untung saja, aku takut kalau aku terlambat selangkah, kakakku akan mematahkan kakiku. Semuanya, hari ini aku ingin memperkenalkan menantu tertua keluarga Lu, Lin Chu. Lu Zichu punya orang yang disukai. Lin Chu. Membuka surat orang lain itu tidak bermoral. Apalagi Lu Zichu tidak pernah bilang menyukaimu. Semua ini hanyalah angan-anganmu saja. Apa kamu masih sedih tentang kejadian tadi? Tidak. Aku mau mandi dulu. Ibu tidak ada di rumah hari ini, jadi aku tidur di kamar tamu saja. Kunci mobilnya aku taruh di laci. Aku sudah selesai mandi. Tunggu. Pak Lu, ada yang bisa aku bantu? Kamu melihat barangku? Gawat. Dia tahu. Maafkan aku tidak sengaja. Jika sudah melihatnya, kenapa tidak dibuka? Aku tahu pernikahan Pak Lu denganku hanya untuk kepentingan tertentu. Aku tidak seharusnya memiliki harapan lebih. Jadi, aku... Aku pernah bilang, jika kamu maju satu langkah, maka
Aku akan berjalan 99 langkah sisanya. Bukalah. Ini aku Lincu, di sini. Kau. Jadi, kau bilang orang yang kau sukai adalah aku? Aku? Yang kutaksir diam-diam adalah engkau? Tunggu. Selalu mengalah hanya akan membuat orang lain meremehkan kita. Aku ingat, kaulah pria yang selalu membantuku. Kukira di duniamu, aku tidak meninggalkan jejak apapun. Bagaimana mungkin? Waktu sekolah dulu, aku rabun jauh, tidak punya uang membeli kacamata. Kalau tidak, aku pasti langsung mengenalimu. Jadi, Nyonya Lu, bersediakah kau menerima penantianku selama 10 tahun dan pengakuanku hari ini? Pengakuan hari ini? Pak Lu, ada seorang wanita bernama Lincu sedang menyelidiki keberadaan Anda. Beritahu dia. Serahkan padanya. Halo, aku sekretaris Pak Lu. Biar aku saja. Kelak, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Gawat, aku akan terlambat. Aneh. Aneh apanya? Perusahaan kita telah diakuisisi oleh perusahaan Lu. Apa? Apa? Lincu, kamu sekarang pasti senang dalam hati kan? Mengandalkan hubunganmu dengan Tuan Muda Lu, nantinya kemungkinan besar akan lancar untuk naik jabatan. Dia berkhayal. Tuan Muda Lu tidak mengelola perusahaan. Lagi pula, nona besar keluarga Fu adalah istri sah keluarga Lu. Dia barang yang tidak bisa dipertontonkan, cepat atau lambat akan dipecat dari perusahaan. Daripada memikirkan hal-hal ini, lebih baik pikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Orang seperti kalian yang suka menjilat, cepat atau lambat akan di-PHK oleh perusahaan. Kamu... Mana barang-barangku? Lincu, kamu dipecat. Apa? Kenapa? Biar aku jelaskan. Karena ada orang yang melaporkan kamu punya hubungan tidak jelas di perusahaan. Saat perusahaan kita akan diakuisisi, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pak Wang, ini semua rumor.
rumor atau apalah, tidak penting. Yang penting kamu telah menyinggung calon istri keluarga Lu, nona besar keluarga Fu. Hal ini apakah benar? Ini benar atau tidak? Tentu saja benar. Pak Wang, hari itu kami melihatnya sendiri. Iya Pak Wang, kami semua melihat sendiri bagaimana Tuan Muda Lu memperhatikan Lin Chu. Aku menceritakan hal ini kepada sepupuku, dan sepupuku bilang Nona Fu sangat marah. Jika Anda tidak menangani Lin Chu, aku khawatir akan sulit menjelaskannya kepada keluarga Fu. Kabar kalian ketinggalan zaman. Kemarin Nona besar, keluarga Fu dan keluarga Lu telah membatalkan pertunangan mereka. Membatalkan pertunangan? Mungkinkah karena kamu? Iya. Kamu tidak berkaca, lihat dirimu sendiri, hanya mainan belaka, berani bandingkan diri dengan nona keluarga Fu. Lin Chu, berhentilah mengarang cerita. Keluarga Lu dan Fu telah berteman lama, bagaimana mungkin mereka dengan mudah membatalkan pertunangan? Sekarang ambil barang-barangmu dan segera pergi, jangan ganggu proses perusahaan kami, oke? Berita besar, berita besar. Keluarga Lu membatalkan pernikahan dengan keluarga Fu. Keluarga Lu membatalkan pernikahan dengan keluarga Fu. Benarkah? Benarkah? Benar. 100% benar. Bagaimana kau tahu? Pasti putra kedua, keluarga Lu, yang memberinya gosip. Kalau keluarga Fu dan keluarga Lu tidak jadi menikah, apa Lin Chu tidak akan dipecat? Meskipun begitu, Lin Chu tidak polos. Nyonya besar keluarga Lu paling benci anak-anaknya main perempuan. Apalagi yang disukainya, perempuan murahan seperti ini. Kalian tidak perlu memutuskan, aku yang akan memutuskan. Aku berhenti. Perusahaan seperti kalian yang tidak punya prinsip, demi keuntungan, mengorbankan karyawan, aku tidak mau bekerja lagi di sini. Cegah dia. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau main kasar denganku? Mau bertengkar denganku? Kau tidak pantas aku hadapi sendiri. Lin Chu, jangan berpikir hanya karena kau bergaul dengan tuan muda kedua Lu. Beberapa hari kau bisa bersikap semena-mena. Kedepannya pemimpin langsung perusahaan kami adalah tuan muda pertama Lu. Bahkan tuan muda kedua Lu pun harus menghormatinya, kau mengerti? Kalau begitu, sekarang aku akan memberitahumu, aku dan tuan muda kedua Lu memang punya hubungan. Kau akhirnya mengakuinya. Lihat, apa aku bilang? Tuan muda kedua Lu adalah adik iparku. Lin Chu, maksudmu engkau istri tuan muda pertama Lu? Apa dia masih bermimpi, belum bangun? Kau bilang siapa yang bermimpi? Tuan Lu, aku tadi sedang mendisiplinkan karyawan yang berbicara sembarangan. Semoga Anda tidak keberatan. Ngomong-ngomong, Tuan Lu, laporan keuangan sudah aku kirim. Apakah Anda puas? Laporan keuangannya bagus, tapi perusahaan Lu akan membatalkan rencana akuisisi ini. Perusahaan Lu akan menghentikan rencana akuisisi ini. Kenapa, Pak Lu? Pasti karena Lin Chu. Dia tadi bicara sembarangan di sini, membuat Pak Lu marah. Lin Chu, bukan kau bilang Pak Lu itu suamimu. Sekarang Pak Lu ada di sini, kenapa kau tidak menyapanya? Sayang, katakan pada mereka, apakah aku istrimu? Lin Chu, diam kau. Yang harus diam adalah kau. Bukankah kau bertanya padaku, mengapa perusahaan Lu menghentikan rencana akuisisi ini? Kalau begitu ku beritahu kau, karena engkau telah menyinggung istriku. Ayo makan. Ayo.
Asisten Dong, aku salah. Tolong bicaralah dengannya. Sudahlah, Pak Wang. Tidak ada harapan. Kau tahu kenapa kemarin Nona besar keluarga Fu diusir? Kenapa? Karena dia menyinggung Nyonya Lu kami. Ternyata memang karena dia. Ini Kak sepupu, apa yang kau lakukan? Kau memberiku informasi palsu, kau menjebakku, membuatku dipukuli Nona Fu, hampir setengah mati. Aku akan membalasmu 1000 kali lipat. Kak, beraninya mencelakaiku. Lincu. Apakah kau Lincu? Iya, Siapa ini? ini suamiku. Kau sudah menikah? Pasangan suami istri yang sah. Kalau begitu pas kali ada reuni, mereka kesulitan menghubungimu. Kebetulan sekali kan? Kalau mau, boleh pergi melihat. Aku akan menemanimu. Iya, Lincu. Kebetulan biar teman-teman kenal dengan suamimu. Ayo. Lihat semuanya. Lihat siapa yang kubawa. Semua. Lihat siapa yang kubawa. Siapa ini? Sedikit mirip dengan Lin Chu. Tidak mungkin, Lincu. Bukankah Lincu sangat sederhana? Ini adalah dewa belajar kita dulu, pemegang peringkat pertama, Lincu. Lama tidak bertemu. Ternyata benar-benar dia. Cucu, benarkah ini kamu? Dewa belajar apanya? Bukannya cuma orang bodoh? Gila belajar. Hari ini konsumsi di ruangan ini gratis semua. Selain itu, sajikan anggur merah terbaik dan hidangan terbaik, layani semuanya. Baik. Angin apa? Yang membawa bapak ini datang? Cucu, jangan ambil hati. Ada orang yang suka bicara kasar. Bilang siapa yang bicara kasar? Siapa yang panik di ala orangnya? Kamu. Aku pikir waktu kita sekolah, mulutnya hanya bau, tidak disangka. Sekarang masih tidak suka sikat gigi. Ah, si pintar kita. Lama tak jumpa, sudah berani bicara pedas. Dulu waktu di kelas, seingatku Lin Chu pendiam sekali. Tak kusangka, sekarang bicaranya begitu tajam. Cucu, abaikan saja mereka. Kita duduk. Tolong sisakan tempat ini untukku. Suamiku akan segera datang. Betul, betul. Suami Lincu, kalian semua pasti akan terpesona dengan ketampanannya. Kita semua teman sekelas, tak perlu melebih-lebihkan. Kita semua tahu latar belakang keluarganya. Masa iya, dia bisa menikah dengan orang kaya? Siapa ini? Salah ruangan ya? Astaga, jangan-jangan ini suami Lin Chu? Apa yang kau bicarakan? Kalau dia, suami Lin Chu, aku akan handstand dan bersulang untuk kalian semua. Maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, duduklah. Halo semuanya, aku suami Lin Chu, Luziku. Halo semuanya, aku suami Lin Chu, Luzicu. Feng Lingfei, apa kau harus memperlihatkan handstand sambil minum? Siapa yang tahu mereka benar-benar suami istri? Lin Chu, jangan-jangan kau hanya menyewa pria tampan agar terlihat hebat di depan teman-teman?
Feng Lingfei, kau salah paham. Lincu baru tahu tentang reuni ini hari ini. Kami bertemu secara kebetulan. Benar. Perlukah aku menunjukkan akta nikah kepada wanita ini? Tidak perlu, suamiku. Untuk orang seperti ini, bahkan jika kau melemparkan akta nikah ke wajahnya, dia tetap akan pergi ke kantor catatan sipil untuk memeriksa keasliannya. Namun, kau bilang suamiku pria tampan, aku anggap itu sebagai pujian. Lagi pula, tidak semua orang seperti suamiku setampan ini. Engkau Para tamu terhormat, makanan sudah tiba. Ikan kerapu timur, kepiting raja. Ini kaviar. Juga mutai koleksi dan Romane Conti anggur merah terbaik. Pelayan, apa ini? Salah? Tidak. Ini memang untuk kalian semua. Memang untuk kalian semua. Pak Zhu, Anda terlalu sopan. Aku tahu ayahku dan kamu memiliki hubungan baik. Aduh, tapi Anda memberi hidangan dan minuman yang begitu berharga. Bukankah itu terlalu menguras kantong Anda? Ternyata karena hubungan Lingfei. Saat kuliah, Feng Lingfei mengendarai mobil ke kelas. Tak disangka keluarganya begitu berpengaruh, bahkan bisa membuat manajer umum hotel mengantarkan makanan secara langsung. Lincu, apa yang mereka pamerkan? Ini adalah kepercayaan diri yang diberikan oleh keluarga seperti ini. Apa salahnya aku sedikit pamer? Tidak seperti orang-orang tertentu, numpang makan dan minum, juga membawa anggota keluarga. Lincu, bagaimana kalau kamu minta maaf pada Lingfei? Benar, di masa depan mungkin ada saatnya kita membutuhkan bantuan dari Lingfei. Kamu mengalah saja. Hei kalian, makan milikku harus mengikuti aturanku. Minta maaf atau pergi. Nona Feng, apakah Anda salah paham? Aku tidak tahu siapa ayah Anda. Ayahku Feng Jun pernah minum teh dengan Anda. Ayahku Feng Jun pernah minum teh dengan Anda. Banyak orang minum teh dengan aku benar-benar tidak ingat. Rupanya, setelah pura-pura, akhirnya terbongkar juga. Manajer Zhu, tapi Anda baru saja mengatakan, makanan ini gratis. Makanan ini memang gratis. Terutama karena Tuan Lu dan Nona Lin. Jadi, itu khusus diberikan secara gratis. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Untuk makanan hari ini, setidaknya 2 miliar. Bagaimana mungkin kamu bisa membayarnya? Karena kamu bilang aku tidak mampu membayar, berarti aku memang tidak mampu. Manajer Zhu, untuk meja ini, hari ini, Nona Feng yang akan membayar. Sayang, aku tidak ingin makan lagi. Bagaimana kalau kita pindah? Benar. Dengan orang-orang seperti mereka ini, tidak ada gunanya berbicara. Ayo pergi. Nona Feng, silakan bayar. Totalnya adalah 5 miliar. Apa? Ini harga yang Tuan Lu tetapkan untukmu. Oh, iya, lupa memberitahumu, Tuan Lu adalah pemilik hotel kami, juga suami Nona Lin. Semua gara-gara Feng Lingfei. Sekarang Lincu benar-benar tersinggung. Lu Zichu. Aku menemukannya di Google. Dia adalah CEO perusahaan Lu di kota kita. Orang terkaya di Rongcheng. Nona Feng, pembayarannya dengan kartu kredit atau tunai? Kita bagi rata saja. Aku ada urusan. Aku harus menjemput anakku pulang sekolah. Aku tidak makan, ya.
Iya. Hei, tunggu aku. Sungguh serasi. Sudahlah. Sudah kuduga, waktu kuliah dulu, kok tiap hari nempel terus sama kamu. Ternyata, dia punya maksud terselubung. Aku cuma bercanda. Aku sangat iri pada kalian berdua, pasangan yang sempurna. Astaga, kenapa kalian berdua? Kalian berdua makan sama wanita cantik, tidak mengajakku, cantik. Namaku Lu Zikeng, aku adiknya, senang bertemu denganmu. Sitian, cepat kembali. Mereka membawa orang, tidak mengizinkan rumah sakit mengobati ayahmu. Apa? Butuh bantuan? Kumohon. Suamiku bergantung pada obat ini untuk bertahan hidup. Jika begini terus, dia akan mati. Kalau begitu, terimalah kompensasinya. 60 juta masalah selesai. Kalau tidak, tunggu saja sampai mati. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Suamiku terluka di lokasi konstruksi kalian. Kalian tidak membayar gajinya, tidak memberikan kompensasi, hanya memberi 60 juta. Apakah kalian masih punya hati nurani? Hati nurani? Kau tahu siapa kontraktor proyek ini? Perusahaan lu? Kau masih mau uang? Percaya tidak, aku akan menguburmu hidup-hidup. Kalian tidak bisa seperti ini. Ini pembunuhan. Sini. Ibu baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan? Ini ilegal. Apa? Kau seorang wanita ingin membela orang lain? Begini saja, kalau tidak kita tidur bersama, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan wanita tua itu. Beraninya kau bicara dengan siapa? Aku akan menghajarmu, percaya atau tidak. Mau ku hajar? Kau baik-baik saja? Berani sekali memukul wajahku? Kau tahu aturan mainnya tidak? Ayo lagi. Bagaimana? Kawan-kawan serang, pukul mukanya. Bukan bos. Apa yang kau lakukan, kalian? Hentikan. Ada lagi yang cari masalah. Habisi dia. Kak, pukul mukanya sekeras-kerasnya. Zikeng, tubuhmu sudah rusak karena alkohol dan perempuan. Lihat kakakmu, berapa gagahnya? Kak Ipar, aku hanya sedang tidak fit. Di depan orang lain, jangan bicara sembarangan. Kami dari perusahaan lu. Jika engkau berani menyentuhku, perusahaan lu tidak akan melepaskanmu. Maksudmu, perusahaan lu menyuruhmu mengambil nyawa orang? Perusahaan lu, penguasa Rongcheng. Kenapa kau takut?
perusahaan lu selalu membayar gaji karyawan tepat waktu, memberikan setiap pekerja asuransi yang lengkap. Siapa yang memberimu keberanian memfitnah perusahaan lu? Lu Zichu, ayahku, memang terluka saat bekerja untuk perusahaan lu. Ini, apa ada kesalahpahaman? Perusahaan lu tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Betul. Ku dengar perusahaan lu selalu mengutamakan manusia, terutama tuan muda kedua lu, tidak hanya tampan, tapi juga orang baik. Tuan muda kedua lu lah yang menyuruh kami melakukan ini. Benar. Sobat, bicaralah dengan jujur. Kapan aku menyuruh kalian melakukan ini? Bukan aku. Aku tidak kenal mereka. Bagaimana mungkin aku menyuruh mereka melakukan hal seperti ini? Kaulah tuan muda kedua lu? Tuan muda kedua lu. Kumohon bebaskan kami, biarkan kami hidup. Kumohon. Sungguh bukan aku. Tuan muda kedua, kalau begitu, tuan muda pertama. Tante, bangunlah dulu. Tante, tenanglah. Masalah ini kami pasti akan membelamu. Ayo, bawa aku menemui bosmu. Kak Hao. Sudah selesai urusannya? Belum. Belum selesai, ngapain balik ke sini? Bulan ini, aku punya utang judi beberapa miliar, belum dibayar. Jadi, kau pakai uang perusahaan lu untuk judi, lalu menindas dan memeras karyawan perusahaan lu. Kalian siapa sih? Berani padaku? Matamu buta, ya? Bos besar, kok Bapak datang? Kalau aku nggak datang, nggak bakal tahu. Kalau kau pakai namaku untuk berbuat jahat di sini. Bos, aku sudah beberapa bulan nggak bayar gaji mereka. Jadi perusahaan lu hemat banyak uang. Hemat banyak uang, ya? Asisten dong, selidiki sepenuhnya kasus penunggakan gaji di perusahaan konstruksi lu. Bayar semua gaji yang tertunggak. Selain itu, tambah 1 bulan gaji sebagai kompensasi. Aku hanya memintamu mengelola satu departemen ini. Kau membuatnya jadi seperti ini. Pulang dan introspeksi diri, jangan keluar rumah selama setengah bulan. Kak, ini bukan salahku. Aku tidak sengaja. Ketidaksengajaanmu hampir menghancurkan keluarga orang. Setengah bulan itu hukuman ringan. Kak Ipar. Kurasa kakakmu benar. Jika Sitian tidak bertemu kami, akan terjadi bencana besar. Kurasa setengah bulan tidak cukup. Bagaimana kalau kau dihukum merawat paman selama 1 bulan? Terima kasih, Kak Ipar. Cucu, terima kasih. Ini memang salah kami. Biaya pengobatannya akan ditanggung oleh perusahaan. Untuk kompensasinya, biar Zikeng yang mengajukannya. Aku akan menyelesaikan tugas. Kali ini, aku yang lalai. Kau sudah melakukan yang terbaik. Perusahaan sebesar ini tidak mungkin sempurna. Lalu kenapa engkau masih terlihat punya beban? Setelah operasi nenek, hari ini aku melihat Paman Shen di ruang rawat inap. Aku ingin menjenguk nenek. Ayo, aku akan menemanimu. Cepat pindahkan pasien ini keluar. Cepatlah, pindahkan pasien ini keluar. Dokter Huang, pasien ini, Direktur Zhou secara khusus berpesan, harus dirawat di ruang perawatan khusus. Direktur Zhou umurnya sudah tua, tahun ini sebentar lagi akan pensiun. Wakil Direktur Wei
sekarang adalah orang yang memegang kendali, ibu mertua wakil Direktur Wei. Sedang sakit, Nyonya Wei menunjuk ruang perawatan khusus ini. Kalian tidak cepat sedikit. Dokter Huang, pasien ini baru saja selesai operasi, kondisinya masih belum stabil. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Cepatlah, angkat orang ini keluar. Apa nenek tua ini bisa dibandingkan dengan ibu mertua wakil Direktur Wei? Nyonya Wei, Anda datang. Ruangan ini sudah aku siapkan untuk Anda. Siapa orang ini? Bau sekali. Cepat usir dia keluar. Siapa orang ini? Bau sekali. Cepat singkirkan dia. Mungkin pasien mengalami inkontinensi ya. Aku akan segera memindahkannya ke bangsal umum. Bantu dia berganti pakaian. Sudah begini, apa gunanya hidup? Lebih baik mati saja. Dengar itu? Cepat beritahu keluarganya untuk menjemputnya. Daripada di sini mengganggu suasana hati ibuku. Baik. Cepat cari tempat untuk membuang wanita tua ini. Buang dia. Cepat beritahu keluarganya. Nah, Ada apa? Aku baru saja sepertinya mendengar nenek memanggilku. Nenek ada di ruang perawatan intensif. Selalu ada orang yang menjaganya. Apakah kamu salah lihat? Dr. Zhou telah menunggu kita untuk pergi bersama. Ayo kita pergi. Bu, nasib orang memang berbeda-beda. Lihat saja wanita tua tadi, terbaring di sana. Tidak ada yang mengurusnya. Bu, ibu adalah ibu mertua Direktur Wei. Kapanpun ibu datang, akan selalu ada yang menyambut ibu. Nyonya Wei, kamarnya sudah aku bersihkan. Silakan lihat apa lagi yang ibu butuhkan. Kamu memang mengerti. Nanti, aku akan bicara dengan suamiku untuk mempromosikanmu. Terima kasih. Tidak masalah, tidak masalah. Siapa kalian? Orang yang sebelumnya di kamar ini mana? Kalian siapa? Kamar ini bukan tempat yang bisa kalian masuki seenaknya. Nenekku mana? Kau bilang wanita tua itu, aku sudah menyuruh orang membawanya pergi. Apa? Kau membawanya pergi? Kau membawanya pergi? Aku akan mengirim orang untuk mengundang Nyonya kembali. Pak Zhou, kenapa kau begitu heboh? Ibuku sakit, membutuhkan kamar rawat inap. Orang-orang itu, apakah mereka lebih penting dari ibuku? Ibumu? Siapa ibumu? Kau. Suster. Usir mereka keluar. Lihat siapa yang berani. Aku istri, wakil Direktur Wei. Rumah sakit ini segera akan menjadi milik keluarga kami. Hari ini, siapa yang berani menyentuhku, coba saja. Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian keluar dari rumah sakit ini sekarang. Pak Zhou, entah nenek tua itu kerabat macam apa darimu, kau membiarkannya dirawat di rumah sakit dan dioperasi, itu sudah sangat baik. Tidak perlu demi orang seperti itu, menyinggung wakil Direktur Wei. Orang seperti apa? Nyonya Lu, jangan marah. Aku sudah mengirim orang untuk segera mengundang Nyonya kembali.
Pak Zhou ingin merebut kamar rawat inap denganku? Kau juga tidak lihat dirimu pantas atau tidak? Lihat dirimu sendiri, pantas atau tidak? Direktur Zhou, Anda akan segera pensiun. Nantinya, rumah sakit Kangda ini akan menjadi milik keluarga Wei. Aku sarankan Anda, lebih baik menjaga diri. Bu, hari ini ada Tuan Wei, tidak ada yang bisa merebut kamar rawat inap darimu. Kau Bu, bagaimana kalau kita ganti kamar rawat inap saja? Ini hanya flu biasa, tidak perlu dirawat di kamar ini. Wei Yichang, apa yang kau katakan? Meskipun ibuku hanya flu biasa, dia tetap harus dirawat di kamar rawat inap sebaik ini. Wakil Direktur Wei, penyalahgunaan sumber daya medis, sepertinya Anda memang tidak cocok menjadi wakil direktur. Kenapa kalau menyalahgunakan barang-barang milik keluargaku, aku bisa menggunakannya sesukaku? Tuan Lu, aku benar-benar minta maaf. Istriku, dia tidak mengerti, kami akan segera pindah. Tuan Lu? Tuan Lu? Kopot semua jabatan Wei Yichang, kau urus saja. Baik. Maaf, Nek. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Nenek, sekarang merasa jauh lebih baik. Aduh, jangan menangis. Bukankah nenek sudah baik kan? Anak muda, kamu ya? Anak muda, kamu ya? Nenek. Nenek kenal ya? Cucuku akan segera mulai sekolah. Uang sekolahnya masih kurang sedikit. Bagaimana ini? Kamu? Aku teman sekelas Lin Chu. Waktu itu dia bilang mau meminjamkan uangnya padamu. Aduh, nenek lalu meminta uangnya? Oh iya, nah kamu harus ingat, kembalikan uang ini ke temanmu ya. Nenek, uang ini mungkin tidak perlu dikembalikan. Tidak boleh begitu uang ini. Karena kami sudah menikah. Kalian sudah menikah? Nenek, jangan terlalu bersemangat. Baik-baik. Kalau begitu nenek, bisa tenang sekarang. Setelah ini, akhirnya ada orang yang bisa menjaga cucuku. Bagus. Tante, tinggallah di sini dengan tenang. Ibu, tunggu kamu. Ibu, benar-benar ibu? Ibu, kesehatan ibu sekarang jauh lebih baik. Berkat kalian. Kalian tidak peduli padaku, tapi cucuku peduli. Ibu, lihat apa yang ibu katakan. Aku. Ibu, siapa ini? Aku ibu mertua cucu. Ibu mertua? Wah, ternyata besanku. Perawatannya bagus, terlihat muda. Kalian dan cucu sudah memutuskan hubungan, jadi jangan sok akrab. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kami dan cucu itu seperti air dan darah, tulang yang patah masih tersambung dengan urat. Kami
ingin berbaikan dengan cucu. Betul. Ingin berbaikan? Baiklah, kembalikan 2 miliar itu. Aduh cucu, kurasa sekarang kau tidak kekurangan 2 miliar itu. Lagi pula, 2 miliar itu sudah digunakan oleh adikmu. Kau tidak akan benar-benar mau kan? Karena kalian enggan mengembalikan uangnya, maka lupakan saja soal perasaan. Nenek, ayo kita pergi. Kita pergi. Lin Chu, kamu sudah memikirkannya? Kami adalah tempatmu bergantung. Meskipun sekarang kamu menikah dengan orang kaya, jika suatu saat nanti kamu ditindas, bukankah kami yang akan membelamu? Betul sekali. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan cucu ditindas. Cucu di keluarga kami adalah kesayangan seluruh keluarga. Tante, ayo kita pergi. Pergi. Gadis sialan ini benar-benar tidak berguna, tidak sebaik anak laki-laki. Benar-benar. Ayah, Ibu. Anakku. Kenapa kalian di sini? Kebetulan aku kehabisan uang. Beri aku beberapa puluh juta lagi. Beberapa puluh juta? Keluarga kita sekarang bahkan beberapa juta saja tidak punya, apalagi beberapa puluh juta. Dasar anak nakal. Kalian berdua menghabiskan 2 miliar yang diberikan kakakku? Kamu masih berani bertanya. Kamu setiap hari boros, tentu saja habis. Betul. Baiklah, kalau begitu jual saja rumah itu, berikan uangnya padaku. Jual rumah? Kalau rumah dijual, kami berdua tinggal di mana? Terserah. Kalian tidak benar-benar berpikir aku akan menghidupi kalian, kan? Aduh, dasar anak nakal, kubunuh kau. Sudahlah. Paman akhir-akhir ini harus banyak istirahat ya. Banyak istirahat supaya cepat sembuh. Tante, tenang saja. Aku sering memotong buah. Kesehatan paman akhir-akhir ini jauh lebih baik. Bagaimana penampilanku? Sekarang kamu bisa menyetujuinya kan? Bagaimana penampilanku? Sekarang kau bisa setuju kan? Maaf, aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada pria brengsek. Aku akui. Aku akui dulu, aku memang sedikit brengsek, tapi aku bisa berubah. Lalu, macan tutul bisa mengubah bintik-bintiknya? Sifat dasar seseorang sulit diubah, tapi aku bisa. Jika kau tidak percaya, aku bersumpah. Aku bersumpah, kau... Jangan bersumpah. Aku takut kalau engkau terlalu dekat denganku, aku akan terkena sial. Aku, bagaimana mungkin kau terkena sial? Iya kan? Coba jelaskan padaku. Menjauhlah dariku. Apel yang kau beli? Bolehkah aku makan satu? Selamat tahun baru. Bersulang. Aku pulang. Aku pulang.